Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang datang untuk menang, Kak Silda dan Kak Tami. Baik, semangat pagi Pak Danang. Terima kasih Pak Danang. Hari ini bagaimana kabarnya nih Pak? Kabarnya luar biasa Kak Silda. Baru tadi menengok cucu yang ke-10. Wah, ini luar biasa. Sehingga bahagia seperti Kak Silda, cucunya juga banyak. Tentu bahagia, buah-buah kasih berkat dari Tuhan. Begitu Kak Silda, Mbak Tami. Amin. Baik, luar biasa. Selamat Pak Danang atas kelahiran cucunya yang ke-10 ya Pak. Terima kasih. Baik, sahabat belajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Ibu Dr. Betty Zelda Gultom Siahaan. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, jadi mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Dr. Zelda. Selamat siang, Mbak Tamia dan semua teman-teman, Kak Danang, Kak Oce. Iya, bagaimana kabarnya nih, Ibu Dokter? Baik, semangat. Wah. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter dan juga Pak Danang atas kehadirannya hari ini untuk mengisi acara seminar online. Nah, sahabat pembelajar, untuk tema seminar online kita hari ini adalah menjaga sistem imun tubuh. Bagaimana caranya menjaga sistem imun tubuh? Bagaimana agar tubuh selalu sehat? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga tentunya dengan Ibu Dr. Betty Zelda. Jadi sahabat belajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan bagi sahabat belajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga nih untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Ibu Dr. Zelda. Dan tentunya akan kita bacakan dan kita persilahkan untuk bertanya langsung di saat sesi tanya jawab. Baik, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Ibu Dokter, bagaimana ya penjelasan mengenai menjaga sistem imun tubuh. Silahkan Pak. Ada pepatah mens sana in corpore sano. Dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang sehat. Kak Tami dan sahabat-sahabat pembelajar di Indonesia, Samanru, Re, kemudian Ibu Oce, Pak Taufik Hidayat, Citra, Elma, Ibu Diah ya. Ini Kak Silda ini patut dikasih tahu ya. Dia itu umurnya sudah termasuk lansia, tetapi masih terlihat sweet 17, seperti itu 11 tahun. Karena apa? Setiap pagi itu jalan kaki olahraga. Saya pun kalah ya sama beliau. Dia selalu tekun, disiplin. Nah, ini luar biasa. Nah, gimana persisnya menjaga imun tubuh selain olahraga mungkin termasuk salah satunya. Kita akan dengarkan pemaparan dari sahabat tercinta kita semua,
Dr. Betty Selda Kultom Sihaan. Kami persilahkan Ibu Dr. Betty Selda. Baik, terima kasih Kak Danang, terima kasih semuanya. Sebentar ada lagi meeting ya. Sebentar kakak, teman-teman semua ini tadi ada anak saya berangkat sekarang ke bandara. Mau kembali ke Belanda atau Amerika? Enggak Kak Danang, mau kembali tugas. Sudah Kak, belum? Kelihatan Kak Selda. Belum ya? Sudah mantap kelihatan. Sudah terlihat Ibu Dokter. Baik, sore tadi anak saya bontot lagi di bandara pas mau boarding sekarang mau kembali tugas. Baik, saya terpanggil memang bagaimana untuk membagikan tip-tip lalu sehat ya. Karena bagaimanapun tubuh kita ini adalah warisan Allah ya. Jadi kita harus jaga, pelihara. Terutama bagaimana supaya sehat, harus jaga sistem imun tubuh kita. Itulah kita sekarang hendak pelajari bersama, diskusikan bersama tips-tips untuk tetap sehat, menjaga sistem imun tubuh kita jangan sampai bagaimana, jangan kecolongan, jangan dicuri sesuatu, kita jaga, pelihara. Nah, inilah yang kita akan pelajari saat ini ya. Baik, ini udah saya ini ya, udah ya belum ya. Oke. F5 ya untuk ini ya. Supaya apa namanya? Supaya layarnya nggak usah ada. Oke. Kenapa sistem imun tubuh sangat diperlukan ya? Kita lihat apa sih sistem imun itu, apa kekebalan tubuh itu? Dikatakan di sini terdiri dari apa? Sekumpulan sel, jaringan, organ tubuh. Jadi, masuk kumpulannya sistem ya, tidak hanya satu. Sel-sel tubuh kita, jaringan tubuh kita, organ tubuh kita saling apa? Saling berinteraksi, saling kerjasama. Untuk apa? Untuk melindungi tubuh kita. Dari mana? Tentu dari pengaruh luar tubuh kita ini. Ada dua hal. Pertama apa? Melindungi, protek ya, baik bakteri, virus, kena infeksi bakteri, kena infeksi virus. Terjadi itu ya. Tapi kita protek. Kalau tubuh kita, imun kita kuat, saat orang kena, kita nggak kena. Tapi kalau saat imun kita lemah, maka nanti akan masuk. Artinya kalau kita imun nggak dijaga, kita mengundang apa? Mengundang terbuka, welcome ini. Mau virus, bakteri kita undang masuk gitu. Kalau imun kita lemah, makanya jaga, pelihara imun Anda. Tadi kan satu protek. Kedua, kita protek, menghancurkan. Kalau ada datang misalnya apa ke tubuh kita, sel kanker kah? Sel kanker kah? Zat asing kah? Maka dia akan dihancurkan ya. Tadi protek, sekarang sempat masuk dihancurkan. Di dua tadi ya, memprotek dan menghancurkan. Jadi makanya perlu kita jaga imun tubuh kita. Dua hal ini yang selalu kita harus jaga. Kita akan lanjutkan. Nah ini, andai kata sistem imun tubuh kita tidak berfungsi atau lemah, bagaimana? Nah, tadi sudah kita katakan ya, maka kita nggak ada protek sesuatu, ada kuman, virus, bakteri langsung masuk aja tubuh kita. Akibatnya apa? Akan timbul berbagai penyakit. Apalagi kita tahu ya, kita di kota ini, metropolitan, sangat banyak aktivitas, tentu banyak sesuatu. Akan banyak virus-virus dan penyakit-penyakit yang akan datang ya. Jadi ini kita harus protek, kita harus jaga. Tadi satunya apa? Imun tubuh kita ditinggikan, dijaga, pelihara. Oke.
Ya, kita lihat di sini, bagaimana? Berarti perlu perawatan sistem imun tubuh kita. Sama seperti kita akan, saya perempuan kan rawat tubuhnya, jangan gemuk. Wajahnya supaya rapi sedikit, salon rambutnya. Imun tubuh begitu juga kita rawat. Gimana cara merawatnya? Jangan tercuri orang, bukan orang ya, jangan tercuri antioksidan segala macam ya. Berarti kita harus pelihara dengan, kita lihat tipsnya apa saja, tips bawah ini ya. Tidak susah sih. Yang penting kita jadi apa? Punya kemauan untuk apa? Tipsnya satu aja. Jangan mau sering ke dokter, itu aja. Hindari dokter. Kalau kita punya kemauan keras, nggak perlu ke dokter, maka kita akan rawat apa? Imun tubuh kita. Nah, kita lihat di sini apa? Apa saja penyebab sistem imun tubuh lemah? Ini kita hindari ya. Berarti kita harus hindari pola hidup kita, gaya hidup kita sehari-hari. Anda jadi bos di kantor, jangan suka marah-marah, jangan stres. Anda nak buat juga jangan dongkol, ya. Hindari semua. Lihat sini katakan apa? Stres, depresi. Jangan sampai. Selalu kita gembira, ceria, itu intinya ya. Kedua, jauhkan pestisida. Artinya gini, ini kan sekarang ini tanah kita udah jarang tanah kayak di kampung, di gunung itu tanahnya masih subur tanpa pestisida. Sekarang ini banyak pestisida. Maka kita harus jeli-jeli ya, cuci sayur yang bersih, taruh garam segala macam supaya dia hilang pestisidanya. Apalagi dalam hal segala satu lah, rumah dan sebagainya kita hindari ya. Oke, ini yang sering susah nih dihindari nih. Apalagi sekarang ini GoFood, GoSend ya, makanan siap saji. Nah, teman-teman saya nih, terutama bagi kaum ibu perempuan ya, ini kita harus biasakan masak di rumah, kelola sendiri. Kenapa? Hindari. Bagaimanapun, makanan siap saji itu diusahakan seenak mungkin, supaya lidah semua orang akan merasa tertarik. Apa ditambah? Tentu Pak ada penyedap ya. Udah tahu kita penyedap itu tidak bagus ya, penyedap tidak bagus. Jadi bisa karena biasa. Kalau kita makan di rumah, makan masak rumah kita sendiri, pertama penyedap kita hindari, kedua nyuci bersih ya kan? Kita nggak tahu. Kita beli makanan jadi, cuci pakai air bersih nggak itu? Nggak tahu kita, mungkin airnya nggak bersih. Cuci nggak bersih sayurnya gitu ya. Maka usahakan tadi pertama, hindarkan pestisida itu kan dari masakan mungkin nggak bersih, kemudian airnya nggak bersih, mungkin banyak mengandung logam-logam. Apalagi tadi, pewarna, pengawet, dan apa? Pengendak rasa itu ya, itu semua dari hindari. Polusi, makanya bagi teman-teman saya, usahakan kita Jakarta ya, usahakan kita harus sekali-sekali ke mana? Keluar Jakarta bersama keluarga menikmati apa? Menghindari polusi atau menikmati udara segar. Tapi ada juga tipsnya. Aduh, saya nggak sempat keluar kota, boro-boro bawa keluarga. Ada juga tipsnya. Anda bangun pagi. Nah, kalau pagi itu kan masih apa? Belum banyak polusi. Anda bangun jam 4 pagi sebelum sholat, sebelum lakukan apa-apa, tarik nafas panjang-panjang. Hirup udara segar. Belum banyak polusi. Itu tipsnya ya. Hirup udara segar. Tarik dari hidung. Panjang keluar dari mulut. 10 kali. Minimal. Saya tiap pagi usahakan 20 kali. Tarik nafas panjang-panjang saat bangun tidur belum banyak polusi. Ya, itu tips pertama. Kalau bisa kita keluar kota. Bagaimanapun kalau kita di pegunungan, kita pasti dapat menghirup udara segar, minum juga bisa minum air tanpa diolah. Makanya saya ke teman-teman, kakak kadang mengetahui ini Kak Danangnya. Saya minimal 2 tahun naik gunung. Ada tim saya naik gunung ya. Ada tim kita naik gunung. Misalnya kita
merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya ciptaan Allah itu. Ciptaan Tuhan ya, dari suara burung, apalagi suara binatang di kejauhan itu. Intinya kalau kita di gunung itu, binatang buas nggak datang sama kita di hutan, dia tempatnya hutan lebat. Sudah itu alamnya. Jangan ganggu mereka, mereka nggak ganggu kita, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ke hutan sana, misalnya kita ada naik gunung, tidur di alam, itu kunci kita tahu tipsnya jangan ganggu mereka. Karena mereka pasti tinggal di hutan lebat. Makanya kalau ada misalnya kebakaran hutan, terganggu mereka. Datang bos akan datang ke mana? Ke warga. Nah, itu bahaya. Kita ketemu kita dicakar-cakar, dimakan ya. Itu kan terganggu, makanya jangan ganggu mereka. Contoh kalau kita misalnya jalan di mana? Kan banyak misalnya apa namanya? Lalang, tua lebat. Jalan jangan diam-diam. Kok diam-diam Anda injak ular, Anda kan dia akan dipatok. Karena mengganggu ya. Tapi tipsnya kalau jalan, mau jalan agak banyak lalang-lalang rawa-rawa itu, ambil apa? Ambil tongkat, udah. Kiri kanan di apa? Kiri kanan tuh tongkatnya dia ngayunkan supaya apa? Supaya kalau ada ular, dia akan lari. Dia nggak akan datang mendekat kita ya. Kecuali ular-ular jenis yang ada di Indonesia, ular piton segala macam ya. Nggak kan, dia kan ciptaan Tuhan itu memang akan tahu pada manusia ya. Jadi akan kita ribut aja tuh kiri kanan pada ular dia akan menjauh. Penting jangan injak. Kalau kita injak masih terganggu dia akan kita patok. Itu contoh ya. Nah itu banyak sekali ya tadi apa aerosol, alkohol, kimia, spray set ya. Kalau kita perempuan kan suka apa itu? Suka kita menggunakan apa? Hairspray ya. Soalnya itu kurang bagus. Kalau kita mau cintakan lingkungan, ya, hindari itu. Apalagi ya minyak wangi juga nggak bagus sebenarnya. Jadi harus dihindari, jangan sering-sering pakai itu. Alamiah aja, alamiah. Oke. Obat-obat juga hindari loh. Bagaimanapun obat yang kita makan itu, sebagaimanapun tetap ada efeknya. Juga harus ya antibiotik. Apalagi ada obat. Kalau kita dapat obat dari dokter, lihat apakah painkiller. Kalau painkiller, waduh banyak sekali bahannya. Banyak sekali merusak, merongrong ke jantung Anda, mana lagi ke organ tubuh Anda. Jadi harus dibaca. Jadi kalau Anda ke dokter dapat obat, sekarang udah enak ya, ada Google, baca. Aman dia ada ke painkiller, pada painkiller usahakan tidak. Nah, kemudian juga radiasi. Makanya kita radiasi itu kan sinar ronsen ada waktunya, nggak boleh tiap saat. Minimal sekali setahun atau sekali setengah tahun. Itu kenapa? Saat kita di sinar ronsen akan banyak sel-sel tubuh kita yang mati ya. Walaupun sel-sel tubuh yang mati itu akan kembali dibangun kembali. Udah begitu ciptaan Tuhan ya. Mati sel-sel tubuh kita akan dibangun kembali dengan apa? Dengan cara makan kita akan terbentuk kembali. Tapi kalau terbangun mati lagi, ya kita akhirnya lama-lama ya rusak ya. Microwave juga dihindarkan, usahakan jangan. Jadi memang betul juga ya. Sekarang keren kan, aduh kalau nggak pakai masak pakai microwave lebih enak, hangatkan lebih gampang. Tapi usahakan nggak juga. Lebih bagus ya pakai kompor masak biasa aja. Kok di kampung pakai kayu kan, sini pakai gas, oke lah. Debu hama serangga, tadi virus bakteri dan lainnya. Ini tips yang sangat gampang, tapi sering kita tabrak. Yang terakhir ini loh nih, kurang tidur. Jadi kan gampang, nggak dibeli kok. Tidak dibeli, tidak ke dokter, tidak harus pakai uang. Tapi kita sering tidak indahkan. Harus cukup tidur. Karena kurang tidur akan menciptakan apa? Imun tubuh kita lemah. Coba kita jadi, artinya kita harus jadi dokter bagi diri kita sendiri ya. Rekan-rekan saya. Jadi kita harus, Anda jadi dokter bagi tubuh Anda. Karena nggak semua sama. Misalnya, lambung saya nggak peka kepada sesuatu, si B nggak peka. Jadi kadang, atau katakan, aduh,
kena asam urat. Kok saya makan kacang nggak apa-apa, tahu nggak apa-apa, tapi jangan digoreng. Tapi kalau saya kacang almond nggak apa-apa, tubuh saya. Tapi kalau kacang tanah, cepat saya kena asam urat. Makanya kita nggak sama semua tubuh kita. Walaupun secara umum kita tahu asam urat itu dari kacang-kacangan. Tapi ingat, terutama kalau digoreng. Kalau digoreng dengan minyak, baru asam urat timbul ya. Diusahakan bagi rekan-rekan saya yang punya asam urat, hindarkanlah goreng-gorengan ya. Baik, tadi kita kan belajar bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi kan hal-hal apa yang merongrong. Sekarang apa sih tipsnya? Pertama, olahraga teratur. Nah, ini juga nggak dibeli ya. Nggak dibeli, gratis. Yang penting kita punya kemauan. Harus punya apa? Motivasi. Saya nggak mau ke dokter. Saya mau hidup sehat. Saya mau imun tubuh saya terjaga tinggi. Ingatlah, pertama olahraga teratur. Bagusnya berapa lama sih? Sebagusnya olahraga itu 3 kali seminggu minimal ya. Atau tiap hari juga boleh. Disarankan berapa menit? 20-30 menit sehari kalau tiap hari ya. Tapi kalau kita sekali 2 hari, minimal 30 menit per hari. Kalau itu sekali 2 hari ya. Nah, apa sih gimana? Kalau olahraga rutin, maka sistem tubuh kita akan apa? Diperkuat. Dengan apa? Dengan cara merangsang kinerja sel darah putih. Jadi kalau kita olahraga, maka darah putih kita itu dirangsang kinerjanya. Sehingga imun kita itu jadi tinggi ya. Dikatakan, pergerakan otot, walaupun sederhana, kita hanya jalan kaki ya, otot gerak ya. Ada pertanyaan, Bu, kalau saya misalnya ini kan seorang ibu, saya masak di rumah, ngepel, kan gerak juga. Kan sama olahraga juga. Nggak sama. Bapak Ibu, rekan-rekan saya nggak sama. Karena kalau kita hanya masak, ngepel, tidak sama dengan kita jalan. Dengan jalan itu gerakan otot beda ya. Dikatakan dengan gerakan otot, gerakan sederhana, akan merangsang sistem imun meningkat. Gitu ya. Apa sih yang baik itu? Jalan kaki cukup, nggak bayar-bayaran kok. Berenang kita harus ke kolam, harus bayar. Pilih aja mana bagi Anda senang. Jalan kaki tiap hari boleh. Berenang sekali seminggu oke. Ya, harus ada teman toh. Kalau jalan kaki perlu teman. Saya tiap pagi itu nggak perlu teman. Kalau dulu ada waktu sama saya masih belum almarhum, tiap pagi kami jalan berdua. Sekarang kalau dia udah nggak ada, maka saya diam aja. Tetap saya jalan sendiri tiap hari. Terkadang ya sekali 2 hari ya, tapi paling sering setiap hari. Berapa menit? Ya minimal 30 menit ya. Minimal 30 menit, minimal tekan 1 jam. Oke. Apakah cukup olahraga hanya jalan kaki? Boleh cukup, apa-apa. Tapi lebih baik juga kalau kita ada, sekali seminggu misalnya kita ada latihan fisik, nge-gym, atau sedang aerobik. Ini teman-teman, saya dulu masih kerja, masih saya ngajar di universitas ya. Saya hampir sekarang di pensiun, hampir setiap minggu tuh saya harus nge-gym, aerobik. Karena tipsnya bagaimana? Ketimbang macet-macet di jalanan, mendingan saya udah nge-gym dulu. Habis itu aerobik. Baru pulang ke rumah dengan tubuh yang sehat. Minimal saya 2 kali seminggu harus nge-gym atau aerobik. Tapi ingat, teman-teman, kalau kita olahraga apapun itu, awali dengan pemanasan, akhiri dengan pendinginan. Nah, teman-teman, ini saya ceritakan pengalaman saya. Saya pernah dulu, karena saya buru-buru, nge-gym, saya tanpa pemanasan. Waduh, pinggang saya langsung sakit. Ototnya ketarik. Saya punya dokter, saya tanya, aduh dokter, saya nggak bisa gerak ini. Ibu Betty pilih 2. Cepat sembuh makan obat. Nggak cepat sembuh, nggak lama. Tubuh Anda nanti akan kembali menyembuhkan sendiri. Itulah Allah itu baik sekali, Tuhan itu ya. Kita diberikan akan menyembuhkan sendiri, tapi apa katanya?
jangan ulangi gerakan yang membuat sakit dia. Itu intinya ya. Jadi intinya itu aja. Jangan, nggak usah diurut. Ya, pilih mana Ibu Betty? Aku milih ya alami lah. Saya katakan, alami dokter, udah saya alami aja. Tetap saya nge-gym, tapi saya buat gerakan yang membuat sakit pinggang saya. Mudah-mudahan insya Allah emang saya seminggu pulih tanpa obat. Maka saya katakan tadi, hindari banyak makan obat. Hindari obat apapun itu, kalau masih bisa. Kalaupun Anda harus makan obat, maka banyaklah minum air putih. Supaya bagaimana? Supaya nanti ginjal Anda jangan keserang. Dan banyak jalan olahraga, ya. Karena kita banyak minum air putih juga, tanpa gerakan, maka banyak terkikis. Ada tips satu ya, perlu kita ingat. Kita banyak kencing, gini, kita minum air putih pasti kencing kan. Usahakan air kita minum itu keluarnya bukan dari kencing, tapi dari mana? Dari ini, sel-sel apa kulit kita, ya, pori-pori kulit. Sehingga coba kalau Anda misalnya satu hari penuh kerja, terkadang banyak minum nggak kencing-kencing karena emang tubuh kita butuh energi di dalam ya. Itu kan energi nyerap air putih. Jadi kalau kita hanya minum, tidak jalan, tidak olahraga, tidak kegiatan, minum kencing, dan banyak makan obat. Tapi ingat, kalau kita kencing, banyak juga terkikis yang kita butuhkan. Contohnya kalsium, terkikis juga itu ya. Jadi maka jangan banyak minum air putih. Artinya kalau minum air putih, usahakan keluarnya banyak lewat apa? Lewat gerakan. Ya, maka dikatakan Anda harus bergerak. Jangan mager namanya, jangan mager. Ya. Diingat banyak kalau Anda pas makan obat, banyak air putih dan gerak. Ya. Baik. Apa sih manfaat olahraga tadi? Nah, ini dia. Otot jantung kuat, tekanan darah akan normal. Ya, jadi kalau Anda tekanan darah normal, olahraga lah. Kalau penyakit jantung, hati-hati juga ya. Maka dikatakan lebih baik mencegah dari mengobati. Semua Anda sakit jantung, Anda olahraga supaya otot jantung Anda kuat. Tapi kalau Anda udah kena penyakit jantung, tetap ke dokter. Dokter, apa sih yang bisa olahraga? Anda penyakit jantung, Anda main tenis, emosi lagi, waduh. Maaf kata, dulu rektor kami di UNJ meninggal. Sakit jantung, setiap kami olahraga di kaos kuning, kaos merah lagi ya. Tapi saat main tenis, dia masih kena kalah, tetap masih mau terus, meninggal. Akhirnya temannya juga, profesor teman saya yang temannya juga merasa salah. Kenapa saya masih ada di ini katanya. Jadi memang hati-hati ya. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu inti yang paling bagus untuk kita. Makanya apa? Rawat imun tubuh Anda. Pada gunaan tadi memperlancar pencernaan sehingga kurang sembelit. Kalau Anda mager, waduh, tekanan sembelit lah, embin lah, iya kan? Otot-otot tulang kita kuat, mencegah osteoporosis. Jadi mungkin aja kita lihat ya, ada orang 60 tahun udah bongkok-bongkok, ada 70 tegak juga. Kenapa? Gaya hidupnya, olahraga terus dia, otot tulangnya kuat dan gaya cara berjalan pun udah nggak suka jongkok-jongkok juga ya. Itu kita harus tahu tips-tipsnya. Apalagi indah, tubuh kita indah. Ada kata nggak cantik tapi indah, beda ya. Cantik dengan indah beda. Coba udah cantik, indah lagi. Karena suka olahraga ya. Secara senyum ceria. Waduh, indah sekali itu ya. Jadi yang perindah tubuh kita dan wajah. Kalau olahraga ya. Karena tubuh kita ini akan ceria. Tidak lesu, tidak pucat. Orang senang melihatnya. Dan kita juga akan ideal. Artinya nanti ya, berat badan tinggi ideal. Nanti ada IMB ya. Mengukur indeks tubuh, ada caranya. Apalagi mengurangi kolesterol. Pastilah kebakar ya. Mempertajam pikiran. Karena kalau kita olahraga, pelang. Kurang stres. Tubuh kita berjalan dengan baik semua. Maka kita berpikirnya enak. Lebih tajam pikiran kita, nggak buntu.
Mengurangi apa? Tentu depresi, tegang akan tidur. Terutama ini, kita akan bisa tidur nyenyak ya. Bagi Anda mungkin susah tidur, olahraga lah. Tapi ingat, jangan olahraga berat mau tidur. Susah juga, jangan ya. Jadi olahraga pun ada waktunya. Jangan olahraga berat malam hari, sehingga Anda juga akan susah tidur. Jangan ya. Ya inilah semua penyakit jantung, hipertensi, obesitas, diabetes akan terhindar kalau Anda olahraga rutin. Nah, itu yang pertama olahraga. Kedua, stres dikelola. Apakah stres itu baik? Stres juga baik. Tapi saat kita kelola, maka Anda itu kalau stres itu Anda harus manage stres Anda supaya bisa dikelola. Tapi enggak stres tinggi berkelanjutan ya. Dikatakan kalau tingkat stres tinggi, apa yang terjadi? Maka nanti akan banyak tubuh kita memproduksi hormon kortisol. Ingat ini kakak, adik-kakak, teman-teman saya. Hormon kortisol itu akan merongrong di atas tubuh kita. Ingat, jadi kalau Anda jangan mau stres, jangan mau marah-marah. Walaupun Anda jadi bos, Anda pimpinan, kalau Anda selalu marah-marah di kantor, ingat, Anda ngerugi. Karena tubuh Anda akan menghasilkan hormon kortisol. Ada hormon kortisol, maka Anda akan lemah imun tubuh Anda. Ada orang flu, Anda kena flu. Ada virus TBC, Anda kena. Contoh ya, maka usahakan jangan suka stres, marah-marah, tegang. Kalaupun stres, kelola. Sehingga jangan berkelanjutan. Oke ya? Karena kalau stres itu kan memicu kita juga ya. Jangan berkelanjutan. Dikatakan apa lagi? Tips bagaimanakah agar kortisol kita meningkat? Ya dong, artinya kelola stres ya. Pertama apa? Luangkan waktu hobi Anda. Anda hobi apa? Kalau catur, ya catur juga. Kalau berenang, berenang. Tapi pertamanya bisa ada olahraga yang Anda senangi ya. Usahakan ada olahraga yang disenangi mana? Oh, aku suka berenang, berenang aja lah. Sekali seminggu kalau nggak ada waktu ya. Saya ada kaki, saya sepeda, ya udah lakukan aja. Asal Anda hobi ya. Tapi usahakan ada hobi untuk olahraga. Karena untuk kita bergerak, maka imun kita naik. 2, harus bersosialisasi. Kenapa? Kalau kita bersosialisasi, apa kita nih? Terbuka wawasannya, terbuka wawasan kita. Maka kita akan senang, timbul hati gembira. Maka datang tubuh kan tinggi ya. Akan yang ada apa? Saat kita bersosialisasi, ada ketawanya, maka timbul hormon kortisol. Gitu ya? Enggak, sebaliknya ya. Kalau kortisol itu apa tadi? Melemahkan daya tahan tubuh. Tapi kalau kita nanti sering sosialisasi, senang, ketawa, maka akan timbullah hormon endorfin. Itu lawannya ya. Tadi kortisol itu kalau kita apa? Stres. Kita gembira, suka sosialisasi, kita bantu orang, kita merasa puas, akan timbul apa? Akan tubuh kita menciptakan hormon endorfin. Nah, endorfin meningkat, maka kita akan apa? Stres hilang. Maka juga imun tubuh akan naik. Nah, ini dia. Dan ingat, juga kita harus biasakan melakukan relaksasi. Ya, artinya malam-malam itu biasakan relaksasi dulu. Jangan langsung tidur. Bisa mandang yang jauh, mata juga kita mandang yang jauh ya. Mata ini kan perlu juga kita apa? Latih memandang yang jauh sana, hijau-hijau. Kita di komputer terus, itu bahaya tuh. Mata kita stres, badan kita juga satu posisi stres, maka perlu relaksasi. Kita di depan komputer sekali-sekali keluar. Buka jendela kantor kita, lihat yang hijau-jauh di sana, kita kembali relaksasi namanya. Lakukan relaksasi, bagaimanapun Anda capeknya, bagaimanapun Anda sibuknya di kantor, di mana-mana ya. Perawatan diri tadi apa ya? Perawatan diri tadi contohnya olahraga, jalan-jalan dengan anak rekreasi, itu rawat diri ya, supaya tetap indah
jangan kegemukan. Bagaimanapun kalau kita ada gemuk kan kita nggak pede ya. Nah, tapi jika perlu ya, misalnya kita udah ada terserang lagi misalnya, aduh, ya terpaksa kita harus ke dokter ya, atau psikolog. Kalau kita misalnya mental kita yang rusak, mental kita agak down, ya kita psikolog. Kalau nggak dapat lagi diperbaiki. Atau kita penyakit, udah karena emang udah terlanjur sakit, ke dokter. Jangan coba-coba sendiri ngobati tanpa dokter ya. Jadi memang itulah. Jadi dokter berguna sekali bagi kita. Jangan pula kita apa namanya dokter sendiri, enggak. Tadi saya katakan Anda dokter Anda sendiri itu harus tahu kita artinya. Maka kalau Anda ke dokter, ada nggak dokter? Sakit apa kamu? Oh ini obatnya nggak ada kan? Sakit apa Bu? Ya saya kurang tidur Bu dokter. Kenapa? Pasti tanya kan? Ada masalah apa? Ditanya semua tuh. Atau itu kalau Anda ke psikolog ya, ke dokter. Dokter, saya kesini kenapa? Ibu datang. Lambung saya dok. Waduh, mual terus. Sampai ke jantung saya ngedesak. Kan ditanya. Pasti tanya. Pertama apa yang yang terjadi kita. Jadi kita harus tahu. Oh rupanya kalau saya stres asam lambung naik pasti dong. Kalau stres asam lambung meningkat. Asam meningkat sering-sering maka Anda bisa penyakit MAH. Ingat penyakit MAH itu bisa sampai ke jantung loh. Dikira jantung banyaknya MAH. Hati-hati ya. Jangan sering-sering stres. Yang berikutnya nih, yang ketiga, tertawa. Wah, kita nggak nyadar ya. Emang ada sih budaya. Katanya kok tertawa bahak-bahak itu kan nggak sopan. Cukup senyum. Tapi ingat, teman-teman, kakak atau ibu-ibu di sini, rekan-rekan saya, tertawa itu ada ada ketawa terapi. Ada tertawa terapi. Bisa dibaca bukunya nanti. Tertawa terapi ada. Terapi lewat ketawa. Bisa saksikan ya. Dulu teman baik saya, Dokter Gigi Erwin Siagian, nggak tahu udah kenal kalian ya. Dari Medan sampai ke sini teman baik saya, aktivis juga, paling baik, banyak pasiennya. Kenapa? Karena memang tidak terkadang ada yang free dikasih, sehingga kaya banget dia. Tadi apa? Intinya dia sering bantu orang. Rupanya dia kena penyakit. Satu saat, mungkin terlalu capek, banyak pasiennya, kurang tidur, kenalah dia kanker tulang. Ke dokter dia nih, teman saya ini. Dia ceritakan ke saya setelah dia sembuh. Apa kata dokter? Dibuka ini, udahlah. Teman kami juga dokternya. Udahlah, Win, kamu pulang aja, makan enak-enak aja. Pokoknya kamu 3 bulan lagi meninggal lah. Nikmati aja hidup ini 3 bulan lagi. Loh, ini teman saya ini langsung, aduh, Dokter Erwin, saya nggak mau mati. Dia berdua. Dia langsung banyak baca. Apa sih nggak mungkin saya mati? Anak saya masih kecil-kecil katanya. Anak ini masih TK SD, anak 4, ada baru lahir TK SD. Orang teman saya mulai anak muda ini. Aduh, akhirnya dia banyak baca buku, berdoa, dia nggak mau meninggal. Punya semangat, Tuhan saya nggak mau mati. Anak saya masih kecil, tolong ya Allah, baca buku. Benar, ada tertawa terapi. Biasanya dia nggak tahu terbahak-bahak ya, tapi dia kunci kamar, tertawa terbahak-bahak. Dia kunci kamar ke orang gila. Lama-lama dia akan terbiasa ketawa. Bukan itu aja ya, kedua. Nanti kita lihat ya, hindari stres tadi kan, berarti kan dengan tertawa kan nggak ada stres. Dia olahraga, dulu dia nggak ada waktu olahraga. Karena banyak pasien, selalu malam tidur ya. Sekarang olahraga. Sengaja mereka dengan anak istri cari jalan agak ke luar kota sana, mereka tiap hari Minggu keluar sana. Apalagi emang dia nggak perokok. Nanti teruskan lagi nanti ya. Makanan sehat. Setiap hari dia makan tidak ada minyak. Yang tadi kan tidak ada. Yang tadi pertama tadi kita minyak tidak ada juga pewarna, tidak ada penyedap. Dia nggak mau pakai aerosol, semua dihindari itu.
semua masakan di rumah oleh istrinya. Nah, lama-lama dia semakin sehat. Dan dia tidak kasih tahu orang. Kita pun nggak tahu. Kita baru kasih tahu sama teman baiknya saya. Setelah sembuh, dia bersaksi ini. Sembuh total. Jadi kalaupun dia, padahal dokter tadi sudah meninggal dari dia. Yang tadi vonis dia ya, yang bedah dia udah meninggal duluan. Kalau mereka misalnya harus ke hotel, apa dibawa? Dibawa blender, dibawa buah-buahan, bawa makanan, bawa beras merah, beras hitam. Emang itulah, hindari beras putih ya. Dia survive. Sampai anaknya tamat dokter 3 orang, tetap dia survive. Tapi 6 tahun lalu temanku udah meninggal ya, karena nyawa kan di tangan Tuhan ya. Jadi saya katakan yang divonis 3 bulan, dia masih hidup sampai 30 tahun lagi. Anak selesai dokter 3 orang. Ini bagi kita aja ya, Anda jangan sampai, kalau Anda sekarang kena penyakit, ke dokter. Ke dokter, apalagi baca buku, lakukan hidup sehat. Tips tadi kan kita katakan. Tinggikan apa? Tingkatkan apa? Imun tubuh supaya kanker diberantas, semua diberantas. Oke? Maka tadi endorfin Anda tingkatkan. Banyak ketawa, senang, gembira, ya. Keempat, berarti merokok. Tentu kita tahu semua ya. Rokok itu sudah tahu kita semua bahaya. Kenapa sih bahaya? Ingat terutama kalau Anda perokok pasif juga bahaya. Karena kita mengisap rokok. Bisa asap rokok yang banyak itu racun-racunnya ya. Saya nggak usah sebutkan di sini lah. Apa-apa saja yang terdapat pada nikotin, segala macam. Masih banyak pada rokok gitu ya. Itu perlu kita periksa satu-satu. Kalau mau lebih, kita buka di Google apa sih pada rokok itu banyak, rokoknya sangat banyak yang terdapat pada rokok. Jadi jangan Anda tidak merokok tapi sering bergaul dengan orang yang merokok. Atau misalnya kita merokok tapi bawa anak istri kalau makan di restoran tempat yang bebas yang orang merokok, jangan. Kita lihat sekarang ini kan restoran pun udah dibuat satu khusus yang perokok jauh semua. Ada ruang untuk perokok, jangan mengganggu orang lain. Oke, tadi merokok, saya nggak usah bahas lagi, udah tahu semua kita ya. Kelima, ini tadi yang perlu, istirahat cukup ini loh. Karena kita tadi tidur itu nggak bayar, tapi kita sering lalai. Sekarang pertanyaan, berapa jam sih tidur kita yang baik? Anak-anak kan, bayi itu kan tidur banyak ya. Kalau kita lihat bayi udah 4 jam, itu 20 jam tidurnya loh. Anak-anak 10 jam. Remaja 9 jam berkurang, ya dewasa 7-8 jam. Kalau lansia 5 jam, seperti saya kan 5-6 jam. Berkurang emang. Jadi kalau ada anak Anda remaja, anak-anak banyak tidur, jangan marah-marah. Emang waktunya banyak tidur ya. Harus tahu kita ya, kebutuhan anak-anak itu. Oke. Tidur ini lagi. Tidur malam hari jangan siang. Kenapa? Nah, ini sangat perlu ya. Kalau kita tidur malam hari, ingat tipsnya ya, matikan lampu. Matikan lampu, kenapa? Kalaupun ada lampu remang-remang, pakai penutup mata. Emang Tuhan ciptakan kita tidur malam hari kan, makanya malam hari tidak ada matahari Tuhan ciptakan. Rembulan aja. Jadi kita emang tidur malam hari, kenapa? Saat malam hari, tidur gelap itu, maka kan tubuh kita akan apa? Memproduksi melatonin. Nah, ini dia hormon melatonin. Ini perlu banget. Apa sih melatonin itu? Nah, ini dia. Ini diproduksi oleh kelenjar di otak kita ya. Ada di otak kita ini kelenjar memproduksi melatonin. Kapan diproduksi? Kita tidur malam hari dengan nyenyak. Oke. Apa sih gunanya? Nah, ini terutama. Yang kedua nih, sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Pernah nggak Anda lihat? Ada orang gampang peradangan. Itu karena dia kurang apanya? Kurang melatoninnya, gampang radang. Kalau kita cukup melatonin, kita nggak gampang radang tenggorokan lah, gampang radang atau kena oksidannya, itu antioksidan. Berapa jam sih tidur baik? Tadi udah tahu kita ya, 10 jam paling baik. Tapi tadi
tergantung anak-anak 10 jam. Kalau kita orang tua 7-8 jam, lansia 5-6 jam. Tapi itu tips sangat perlu ini. Jangan Anda tidur makan kenyang. Kenapa? Nah, dikatakan setidaknya 3 jam setelah makan Anda tidur. Kalau kita tidur jam 10 malam, jam 9 malam, makan saja jam 6. Jam 10 malam tidur, makan saja jam 7. Jangan pula Anda mau tidur jam 9 malam, makan jam 8. Waduh, ini nggak benar. Jadi kalau ada misalnya, aduh saya kalau tidurnya nggak kenyang, nggak bisa tidur saya. Itu Anda udah anomali, nggak waras namanya. Itu bukan lagi namanya normal. Kenapa? Yang normalnya mata ini tidur, maka semua organ tubuh kita juga jangan lagi, kecuali jantung yang memompa nafas. Jatuhnya jangan lagi usus kita mengapa mengolah makanan, gerak peristaltik usus ya, itu kan terganggu. Mata kita tutup, tapi usus kita masih tetap bergerak untuk peristaltik usus ya. Jadi usahakan tidur. Jadi kalau Anda gak bisa, Bu Biti katanya, wah, Anda bisa karena biasa, coba laksanakan latihan lama-lama bisa ya. Usahakan jam 6 stop makan. Paling baik ya. Baik, maka nanti Anda akan enak tidurnya, nyenyak, maka akan produksi melatonin, maka Anda akan tidak gampang peradangan, tidak gampang kena antioksidan. Oke. Oke. Kena apa namanya? Kena racun-racun yang di luar sana ya. Nah, apa fungsi tidur tadi? Udah tahu tadi kita ya kan? Oke. Akan ada nanti hormon melatonin, sehingga kita akan tidak gampang radang dan tidak gampang ada polusi. Kemudian, walaupun ada itu kebal tubuh kita, maksudnya itu ya, daya tubuh kita kebal. Saudara-saudara, rekan-rekan saya, kita harus tahu, kalau Anda tidur, artinya waktu tubuh kita memperbaiki sendiri. Coba, kita kan udah capek, lelah, kita capek semuanya. Saat tidur, maka tubuh kita kan relaksasi, semua kembali diperbaiki. Itulah fungsi tidur ya. Jadi jangan sampai kita kurang tidur. Bagaimanapun nanti kita tidak kembali enak tubuh kita. Jadi kita lihat aja, oh capek sekali. Setelah tidur pagi-pagi udah segar kita ya. Siap kantor, siap kerja. Gitu ya. Maka saraf juga stabilitas dan tubuh terutama tinggi untuk penyakit tidak datang. Tentu juga pasti panjang umur dan tidak stres. Kita harus lihat tubuh kita. Coba kalau saya kurang tidur, apa yang terjadi? Pasti gampang marah kan? Nggak sehat memang. Dan gampang sakit karena imun kita turun. Oke, apa saja mengganggu tidur kita ya? Apa saja buat kita tadi sudah tidur? Makan kenyang, jangan pula ya. Apalagi? Ya tadi bisa terlalu panas, cahaya, jangan harus bunyi-bunyi keras. Maka Anda buat rumah dan tempat yang tidak banyak lewat kendaraan lah ya. Tadi olahraga berat nggak bisa ya sebelum tidur ya. Stres tak bisa dihilangkan. Kalau Anda stres, pasti Anda terganggu tidur ataupun depresi ya. Keenam, perbanyak konsumsi vitamin C. Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan saya, ini artinya vitamin C itu bukan hanya dari vitamin ya, enggak ya, bukan dari obat, dari makanan, buah-buahan, sayuran. Tapi kalau perlu bisa beli vitamin C. Terus sampai saat apa? Ini sangat perlu yang kuningnya, pergantian musim. Kenapa sih? Coba Anda perhatikan. Pergantian musim banyak penyakit ya. Maka di sini perlu kita harus banyak makan vitamin C. Buah-buahan digenjot untuk anak-anak kita, sayuran berserat, apalagi tentu warna ya. Yang banyak vitamin itu berwarna.
kalau perlu vitamin C ya, supaya kita daya tahan tubuh tinggi. Maka, aduh ini emang cuacanya perubahan musim ini anakku sakit ini banyak sakit. Emang udah tahu kita. Jadi pergantian musim konsumsi banyak vitamin buah, sayur mengandung vitamin C ya. Nah, yang pertama tadi kita katakan apa? Konsumsi makanan gizi seimbang. Tak tahu udah pernah kita pelajari yang mana tumpeng gizi seimbang ya, piramidanya ya. Hanya dia. Ini sangat perlu nih. Yang terakhir ini ya. Tips terakhir, mudah-mudahan Anda tidak bosan ya. Biasanya telah kita buat lebih menarik. Yang sering kita langgar ini ya, sering kita langgar. Sudah nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna, nggak berlaku lagi. Rekan-rekan saya sekalian. Kalaupun kita ke Departemen Kesehatan, udah nggak lagi 4 5 sempurna. Tapi apa? Piramida tumpeng gizi seimbang. Apa dikatakan di sana? Ini kita lihat ya. Piramida itu lihat dari layar paling bawah warna hijau ya. Yang hijau ini layar pertama yang bawah. Nah, apa itu layar pertama? Olahraga kan? Coba. Jadi artinya dari semua ini paling pertama dibutuhkan olahraga. Apalagi ke atas. Kedua apa nih kita lihat? Karbohidrat ya. Ya, karbohidrat bisa dari beras, jagung, kentang, ubi-ubian. Apalagi makin ke atas, makin mengerucut lagi. Ingat ya, ikan itu bukan paling banyak. Enggak, tahu tempe ikan enggak, daging enggak. Berikutnya buah dan sayur. Rekan-rekan saya coba lihat, buah sayur pun beda ya. Mana kali banyak buah dari sayur, coba lihat, kita mati nih. Buah sayur itu buah dikatakan buah 2 sampai 3 porsi. Sayur 3 sampai 4 porsi. Jadi jangan, artinya buah itu kan vitamin, sayur vitamin, tapi dikatakan dari sini pun jauh lebih dibutuhkan sayur lebih banyak ya daripada buah. Walaupun nggak jauh bedanya 3-4 dengan 2-3 porsi ya. Nah, baru kecil ke atas. Jadi rekan-rekan saya, terutama ibu rumah tangga di rumah, jangan sampai anak Anda nggak makan sayur buah, tapi makan ikan daging terus. Itu bahaya sekali ya. Sangat bahaya. Tak ada serat. Ingat, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan saya, serat hanya ada pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan lah ya. Baik buah-buahan, baik sayur-sayuran. Tidak ada serat pada ikan, nggak ada serat pada sayur, pada daging tak ada. Ya tempe ada, karena tempe dari apa? Kacang-kacangan ya. Serat hanya ada pada tumbuh-tumbuhan. Itu titik ya. Maka kalau kurang serat, apa yang terjadi? Wah, banyak yang terjadi. Imun tubuh kamu rendah, susah buang air besar, sembelit banyak sekali ya. Juga apalagi serat dan vitamin ya. Kemudian ke atas lagi mengerucut. Baru apa? Baru ini kita lihat apa? Yang di atas protein ya. Dari pertama karbohidrat, vitamin, olahraga pertama ya, karbohidrat, olahraga, karbohidrat, vitamin, protein. Protein makin sedikit ya, mengerucut. Ikan, iya, mengerucut. Usahakan nggak usah makan daging ya. Tapi kalau masih nggak bisa nggak apa-apa. Kurangi daging. Nah, baru nanti masuklah terakhir itu kemana? Paling sedikit sekali. Gula, garam, minyak. Paling sedikit. Jangan salah ya. Kalau naik harga minyak ribut orang tua. Mak semua ribut. Ngapain kita ribut? Minyak mahal. Orang minyak nggak perlu banyak kita kok. Atau gula naik. Ngapain ribut kita? Gula nggak mahal kok. Kalau garam naik, garam juga. Garam banyak di sana kan, tapi garam itu juga ingat, garam banyak fungsinya loh, bukan untuk dimakan aja. Cukup dikit. Fungsinya banyak sekali. Nyuci sayuran kita. Fungsi sayur. Untuk mencuci sayur ya supaya hilang pestisidanya. Garam untuk dimakan, bukan. Kita lihat ya. Kata di sini, batasi gula garam minyak.
minyak 5 sendok, makan ya. 1 hari loh ini. Garam 1 sendok teh sehari. Gula 4 sendok makan sehari. Jadi kalau Anda suka ngopi, bangun tidur kurangi. Kenapa? Gula pun dapat dari makanan juga, nasi putih ya. Banyak gulanya. Kalau Anda suka makan ciki-ciki yang beli-beli itu banyak pengawet garamnya, kurangi. Saya kira ini sangat Waktu habis ya, Kak. oke, ini memang sangat kadang lupa kita. Sangat padat ya. Oke lah, udah habis ini Kak. Sekarang tinggal anjuran aja terakhir ya, makan dibungkus. Ya. Boleh Mudah-mudahan kesimpulannya, dokter. kesimpulan ini. Kesimpulan anjuran ya. Makanlah secukupnya. Lalu kenyang nggak bagus juga. Apalagi berhenti makan sebelum kenyang, minum sebelum haus. Ya, jangan sampai tubuh kita dehidrasi. Kedua, atur waktu makan Anda. Ya, makan pada waktunya. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari, tepat aja waktunya. Jam 7 atau jam 8, jam 1, jam 6 sore. Titik terakhir itu. Jangan minum waktu makan. Ini nanti kapan waktu kita terangkan. Jangan minum waktu makan, nggak bisa. Minum sebelum makan itu setengah jam. Setelah makan setengah jam. Karena kalau kita minum waktu makan ini enzim-enzim pada tubuh kita nggak kerja. Ingat, yang memproses makanan jadi sempurna adalah enzim. Bukan karena di blender ya. Kunyah makanan, makanya nih. Kunyah hingga halus. Kenapa? Sekian puluh kali katanya. Supaya enzim kita keluar. Coba rekan-rekan, makan dulu nasi putih aja. Kunyah-kunyah terus ada seperti manis ya. Keluar air ya. Itu enzim. Ya. Makanlah makanan alamiah. Tadi sudah. Kurangi makan berlemak. Oke. Berserat. Nanti kita terangkan sedikit lagi. Kurangi makan mengandung karbohidrat olahan. Makan buah nah ini. Makan buah saat perut kosong. Nah, ini sangat perlu nih ya pagi hari. Jangan pula kita makan buah nih, kita salah ya kalau kita ada makanan resepsi. Kata cuci mulut nggak ada itu ya. Kemudian apalagi masak sayur jangan terlalu lama. Usahakan sayur mentah lebih bagus. 4 jenis buah sehari usahakan. Jadi makannya jangan malam. Terakhir ini ya, apa sih fungsi serat itu? Hanya dia. Terutamanya akan saya bacakan di bawah ini. Mikroba ini ya, kita meningkatkan daya tubuh ya. Mikroba yang baik, jadi kalau kita banyak serat, mikroba yang baik itu memecah serat menjadi asam yang dapat merangsang aktivitas sel imun kita. Jadi gini, kalau kita banyak serat di tubuh kita, makan berserat, maka mikroba baik tubuh ada tubuh kita dan mikroba ya, mikroba yang jahat. Dia akan memecah serat-serat. Pecah menjadi asam, akan merangsang imun tubuh kita. Oke, terakhirnya, apa sih indikator cukup serat? Ya, Anda bagaimana? BOB-nya lancar, iya kan? Itu namanya sehari 2 kali BO minimal sehari. Kok sampai Anda misalnya sampai 2 hari nggak berak, bahaya itu ya. Berarti kurang serat. Baiklah, tadi matahari, nanti itu kita terangkan lagi, udah lewat waktunya. Ini intinya. Hati gembira, obat yang manjur. Tetapi sama empatan mengeringkan tulang. Jadi kita selalu gembira. Buat tips gembira di rumah kita. Bersosialisasi supaya kita gembira. Aktif dengan masyarakat gembira. Maka kita akan apa? Maka hormon apa yang terangsang tadi? Hormon endorfin kita akan meningkat. Maka kita akan panjang umur. Tipsnya semua sudah ada. Semoga kita laksanakan ya. Semuanya itu ya. Baik, saya kira itu aja yang saya bawakan. Kalau ada mau bertanya sedikit boleh. Sorry, ini agak waktunya lama panjang ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Zelda. Wah, luar biasa sekali nih, sahabat pembelajar. Tema kita hari ini mengenai menjaga sistem imun tubuh. Nah, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom, atau bisa juga untuk bertanya langsung kepada Ibu Dokter Zelda ataupun Pak Dana. Dan saat ini sudah ada satu penanya dari Ibu Cynthia, jadi saya izin bacakan. Selamat siang, Dokter Zelda dan Pak Danang. Saya izin tanya, saya kan sebagai mahasiswa hanya ada waktu senggang di malam hari. Bahkan terkadang saya harus mengerjakan tugas di malam hari. Kami juga sering kekurangan tidur, Dok. Nah, apakah dengan berenang di malam hari itu boleh, Ibu Dokter, sebagai olahraga kami untuk meningkatkan sistem imun tubuh? Terima kasih Dokter Zelda dan Pak Danang. Terima kasih juga Ibu Cynthia pertanyaannya. Mungkin tadi sudah dibahas sedikit ya untuk olahraga malamnya. Mungkin boleh diingatkan kembali dari Ibu Dokter Zelda. Silahkan bagaimana Dokter? Baik, saya kira memang dari dengar tadi ya, olahraga malam hari boleh aja, jangan berat. Karena kalau berat, pasti kita susah tidur ya. Tapi kalau rutin ya berapa yang nggak berat lah masih bisa. Jadi kita indikator tubuh kita setelah kita olahraga malam hari, kita tanya tidurnya enggak? Kalau nyenyak nggak masalah. Tapi kalau terganggu tidur berarti udah salah. Itu ya. Tapi kenapa harus siang hari? Tadi kita katakan atau pagi atau siang atau sore juga boleh ya. Karena dengan sore-sore itu ada sinar matahari. Ya, itu akan mengapa banyak gunanya sinar matahari itu. Membentuk vitamin D untuk tulang, menguatkan tulang, ya, energi banyak sekali. Jadi kalau dulu kita ingat waktu ada COVID kan dikatakan ya, tapi ingat ya jamnya itu hati-hati. Matahari itu kalau yang bisa bebas jamnya 3 jam matahari terbit, 3 jam matahari terbenam. 69, 36. Itu bebas lama-lama ya. Dibagi teman-teman saya guru, olahraga jam pula kita buat anak-anak olahraga jam 1 siang, jam 11, 12, sampai 1 jam matahari. Itu ultravioletnya bahaya, bisa kanker ya. Tapi kalau misalnya pengobatan, bisa 4 jam. Paling banyak 5 menit lah, 5 menit pun udah cukup. Untuk vitamin D kuat dan menghancurkan apa. Dulu kan disuruh kita kan berjemur matahari siang dulu waktu COVID ya. Memberantas, karena ultraviolet memberantas memang, membunuh kuman. Tapi kalau kebanyakan bukan membunuh kuman, buat kanker. Jadi yang nyaman itu 69, 36 sore. Tapi kalau kita butuh boleh jam-jam 10, 11 setengah jam cukup. Kalau jam 12 paling banyak 4 jam. Cukup 5 menit. Jam 12 karena sangat tinggi UV-nya. Gitu ya, Kak Cynthia. Semoga bermanfaat. Mungkin hari Minggu bolehlah kena matahari hari Minggunya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari, baik, terima kasih Dokter Zelda, jawabannya semoga terjawab ya Ibu Cynthia. Dari Pak Danang, kira-kira mengenai pertanyaan Ibu Cynthia, ada yang mau disampaikan nggak Pak Danang? Boleh, Ya silakan. kalau kuliah itu misalnya, kalau saya dulu kan pernah kuliah juga ya. Umur berapa kuliah juga? Umur 50-an berapa ya kuliah juga. Itu kira-kira 2 kilo atau 2-3 kilo dari halte itu saya jalan kaki pulang pergi. Apalagi sekarang kan ya Kak Silda kan tempat jalan kaki kan lebar-lebar sekarang kalau di Jakarta ya. Sehingga kita aman dan itu nggak terlalu berat sampai rumah capek lalu bisa mandi atau mungkin sebelumnya kalau masih mau ditambah mungkin bisa ya Kak Silda ya dengan mungkin yoga atau meditasi. Dengan yoga gitu kan nanti bisa terus tertidur pulas, apalagi meditasi nanti belum selesai meditasi udah tidur ya, begitu ya Kak Sinta ya. Yang betul itu Kak Danang ya, sangat betul Kak Cynthia. Jadi memang kita ngatur diri kita, walaupun kita memang waktunya nggak banyak, paling malam bisa. Siang hari juga ada waktu kita terkadang ya. Siang hari kan dosen kita nggak ada jam makan siang. Jam makan siang kita bisa jalan. Toh dapat matahari. Jam 12 berarti cukup 4 jam. Udah cukup itu.
atau 10 menit untuk jalannya kena mataharinya ya. Cuma tadi udara sehatnya tetap harus ada pagi-pagi ya, semua ada aktivitas orang. Dan terutama gini kakak-kakak, rekan-rekan saya, kalau baru hujan turun, nah maka Anda keluar olahraga, bagus sekali, udara bersih, udah nggak ada kuman-kuman di udara, udah semua turun ke bawah. Maka dikatakan ke hujan gerimis, Anda jangan ke jalanan, pakai topi, karena banyak kuman masuk di kepala kita kan. Maka orang tua katakan, nak, langsung mandi ya. Emang itu betul, karena banyak kuman di udara itu. Itu tipsnya, Kak Cynthia. Nanti kalau misalnya pas hujan lagi berhenti, keluar nih olahraga nih. Dapat udara bersih kayak di pegunungan gitu loh, tips ya. Karena kita di kota, susah cari apa? Udara bersih. Terima kasih, tambahan. Baik, wah luar biasa. Terima kasih jawabannya Pak Danang dan juga Dokter Zelda. Saya juga suka nih kalau misalnya habis turun hujan gitu kan ada wangi-wangi turun hujan, wangi-wangi setelah hujan tuh enak banget memang. Dokter Zelva. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Cynthia. Semoga terjawab ya dari jawabannya Pak Danang dan juga Ibu Dokter Zelda. Dan saya juga ingatkan untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Jadi sahabat pembelajar bisa cek lalu tonton videonya yang menarik seperti yang hari ini, tema hari ini mengenai menjaga sistem imun tubuh. Lalu jangan lupa nanti untuk like, komen, serta share ke teman-teman untuk berbagi pengetahuan. Nah, dikarenakan jam sudah menunjukkan jam 3 lewat, yang mana acara seminar online sudah hampir berakhir, saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Dr. Zelda untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Boleh dari Pak Danang terlebih dahulu, silahkan Pak Danang. Itu preventif dan kuratif, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Salah satunya olahraga. Karena mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Silahkan Kak Zelda. Baik Kak Dan, terima kasih banyak sudah diambil semua tulah intinya. Memang sangat tepat. Pertama, kita dokter tubuh kita harus peka terhadap reaksi tubuh kita. Karena ingat ke dokter pun Anda pasti tanya apa yang Anda alami. Itu pertama ya. Kedua, tadi tips saya makan sebelum berhenti makan sebelum kenyang. Ini sebelum haus. Jangan sampai tubuh kita dehidrasi. Ingat, dehidrasi sangat banyak buat penyakit ya. Tubuh kita ini banyak cairan, terutama otak. Kalau kurang minum maka otak kita nggak bisa maksimal bekerja. Karena itu aja tadi kadang udah katakan, yang terutama lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga kita bisa menjaga imun tubuh kita, karena itulah cara mencegah penyakit. Tidak perlu berobat. Tapi kalau sempat sakit, datang ke dokter. Terima kasih semuanya. Semangat, tetap ceria, supaya imun kita tinggi, penyakit hilang. Pastikan endorfin Anda selalu tercipta tiap hari. Terima kasih. Ketemu kembali lain kesempatan. Baik, terima kasih sekali lagi. Luar biasa nih Bu Dr. Zelda dan juga Pak Danang untuk tema luar biasanya hari ini mengenai menjaga sistem imun tubuh. Terima kasih juga untuk sahabat semua yang sudah stay dan juga join di acara seminar online hari ini sampai benar-benar selesai. Saya, Tami, dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di hari selanjutnya, di hari Kamis, tentunya di jam 2, dan juga dengan narasumber-narasumber luar biasa, seperti Pak Danang dan juga Ibu Dr. Zelda. Sampai bertemu di selanjutnya. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.